dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Ini kebetulan yang hadir baru 38, sedikit mungkin masih dalam perjalanan ya, sama dengan saya begitu ya. Ini saya mohon maaf masih di Kudus, perjalanannya menuju Magelang, transit dulu di Kudus untuk stay sebentar atau semalam, dan sebentar pagi ini nanti habis ini langsung menuju perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan semua dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di perjalanan, berada di eh, keluarga, berkumpul di tempat yang lain di luar kota sana, Allah berikan tetap istiqomah untuk ibadahnya, untuk sosialisasinya, dan segala apa yang diupayakan, diikhtiari dalam bentuk ibadah-ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik yang sudah ditetapkan Allah maupun yang tidak ditetapkan waktu-waktunya. Mudah-mudahan panjenengan kita semuanya sehat walafiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan hari ini Allah turunkan karunia-Nya untuk kita diberikan keberkahan lebih lagi sehingga kita bisa menikmati ibadah lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, bunda, bapak, ibu yang saya hormati, sebagaimana topik sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan, tapi modelnya topiknya lain. Berani menyebut Muslim. Kalau sudah berani menyebut Muslim, berarti berani me, apa ini namanya melaksanakan atau menampakkan kemuslimannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu penting. Tidak hanya sekedar mengaku, tapi benar-benar dapat sertifikasi dari Allah. Lah sertifikasinya itu bentuknya adalah kedamaian, sebagaimana namanya Muslim, damai gitu. Damainya di hati, mampu mendamaikan sesamanya, menyelamatkan diri sendiri dan mampu menyelamatkan sesamanya, dan seterusnya. Lah itu tanda-tanda mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, kalau kita belum damai, kalau kita belum nyaman dengan diri, keluarga, loh, lah terus kata-kata yang sudah kita ucapkan, saya Muslim, atau KTP kita Muslim, lah, apa tidak meragukan itu? Sehingga itu harus kita cari, bagaimana kita berupaya berikhtiar terus, agar kita ini benar-benar Muslim yang kafah yang disebut di dalam surat Al-Baqarah 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah. Itu Pak Qadar ada di surat Al-Baqarah itu Pak Qadar ayat 208. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ngaten. Unine. Wonten nggih, ketemu nggih. Monggo di, di diterjemahkan surat nomor 2 ayat 208. Surat nomor 2 ayat 208. 208 nggih. 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 Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Baik. Sehingga pertanyaan balik ke diri kita sendiri. Wes, apakah saya ini benar-benar muslimnya kafah? Ketika ada perintah dari Allah, hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Berarti perintah itu al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Berarti kita harus berupaya untuk memahami Islam ini secara utuh agar bisa melaksanakan ibadah demi ibadah itu juga secara utuh. Jadi tidak sepenggal-sepenggal yang bisa saja terus yang lain ditinggal, boten. Berupaya untuk seluruhnya itu dikejar, difahami, lalu diamalkan. Perkara nanti dipahami kok tidak tutuk-tutuk, tidak habis-habis kok banyak ya yang harus dipahami. Tapi jangan berhenti untuk memahaminya. Lalu melaksanakannya, mempraktekannya, membuktikan dari apa yang sudah kita ketahui dengan cara kafah juga. Maksimal, menyeluruh. Pun juga demikian.
mungkin tidak bisa semua kita lakukan, tapi bukan meninggalkannya. Tapi berupaya untuk bagaimana kalau tidak bisa ya berdoa, ya Allah kuatkanlah saya. Ya Allah kuatkanlah saya. Untuk menempuh agar totalitas tadi, agar kafah tadi, agar menyeluruh tadi, pasrah full. Karena salimah itu ya di antara artinya adalah mempasrahkan diri kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah agar kita itu menjadi muslim yang benar-benar totalitas, tidak sepenggal-penggal, tidak hanya pakaian saja, tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tetapi aplikasi dari syahadat yang telah kita ucapkan itu berimbas kepada ucapan berikutnya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka persaksian itu harus dibuktikan dengan amaliyah kan? Gitu, amaliyah. Konsekuensi dari ucapan itu ditagih oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu yang surat Al-A'raf itu 172 itu. Nah, setelah itu kita juga berpuasa, sholat. Lalu pengejauhan tahan habis sholat itu apa? Lalu pengejauhan tahan habis puasa itu apa? Lalu panjenengan kita semua yang sudah umroh haji berkali-kali itu reaksi sosialita kita itu bagaimana? Reaksi kita ketika melihat orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan dan sebagainya bagaimana? Lalu reaksi kita ketika sholat itu apa? Bisa. Tenang nyamannya sholat itu bisa kita aplikasikan ketika di dunia tanah suci sana, terus kita aplikasikan di sini, apa bisa begitu itu? Nah, apakah maka mari kita coba memaknainya. Ini saya kutipkan dari sebuah tulisan-tulisan dari kitab-kitab gitu. Lalu tak uraikan dalam bahasa Arabnya tak salin gitu. Bayan makna Islam wa annahu yashmilu jami'a amali shalihah adh-dhahirah min muttaqin bi syahadatain wa salatin wa zakati wa hajj. Yang jelas Islam itu bisa dilihat dari kebiasaan seseorang untuk melaksanakan yang pertama adalah syahadat 2, sholat, zakat, dan haji. Ya, jadi 2 syahadat itu telah dilakukan. Ini secara zahir ya. Jadi tidak boleh syahadat waktu Islam itu dibatin, tidak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul benar-benar diyakini. Keyakinan tentang syahadat itu tidak boleh hanya sekedar lisan saja. Kan ayatnya ada. Ayatnya aja. Wa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik. Ilmuilah, fahamilah yang namanya syahadat itu atau la ilaha illallah, dipahami. Berarti itu ada di ilmu tauhid atau di ilmu akidah. Nah, ilmu akidah dan tauhid itu untuk apa? Disitulah pijakan kaki kita itu menjadi kuat. Sebagaimana doa kita, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Atau Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Jadi langkah itu teguh. Yakin gitu loh. Melangkah itu tidak mamang. Tidak ragu-ragu. Bahkan berjuang untuk agamanya, untuk Islam itu tidak sama sekali tidak surut. Semangatnya itu kuat sekali. Semangatnya itu kuat sekali. Tidak takut ya, dihadang apa saja tidak takut. Bahkan bukankah kita punya saudara-saudara yang benar-benar luar biasa itu? Mereka berada di hadapan tank yang jelas, dor tinggal gitu aja hancur badan ini. Tapi tidak takut. Karena yang ditakutkan itu adalah Allah tidak mau dengan kita. Itu yang ditakutkan. Allah tidak mau melihat dengan kita. Semua yang sudah sering membaca Al-Quran, bahkan hafal beberapa surat, bahkan mungkin hafal seluruh ayat Al-Quran. Lalu perjuangannya itu kok tidak Qurani. Lalu perjuangannya itu, amaliyahnya itu kok tidak Islami. Lah ya tidak cocok. Tidak cocok. Nah, di sini secara lahir nampaknya itu adalah Islamnya. Lah, yang tidak nampak itu ada iman. Yang itu sering sudah kita bahas.
Karena iman itu apa? Al-a'malus sholihah al-batin. Jadi amalan batin untuk menguati. Jadi luar dalam. Luarnya Islam, dalamnya iman. Softwarenya itu iman, hardwarenya itu Islam. Casingnya itu Islam, ya dibungkus oleh pakaian, dibungkus oleh kesantunan, dibungkus oleh apa ini namanya senyuman, dibungkus oleh gerakan-gerakan badan, mata yang menyenangkan. Lah bungkusnya itu perlu ada dalamannya. Nah, dalamannya itu ada yang mengatakan jauh lebih utama, yaitu iman itu. Karena apa? Al-a'malus sholihah batin itu penting. Panjenengan kemana-mana, kita kemana-mana terus berzikir kepada ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Maka itu karena bahasanya bahasa batin, keyakinannya itu ada di dalam, maka hal-hal yang diyakini itu tak nampak. Bagaimana mungkin kita bisa nampak Allah? Bagaimana mungkin nampak malaikat? Kutub-kutub kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul hari akhir, terus takdir. Itu semuanya serba rahasia, nak nampak. Tetapi bisa dirasakan. Hal ini perlu diperjuangkan. Mereka memperjuangkan telah selesai orang-orang yang berperang di Gaza itu. Selesai bagaimana? Qurannya selesai. Ya. Terus keyakinannya itu selesai, sudah nyambung di hati mereka. Bahkan kalau boleh bilang mulai bayi. Lah kita ini Quran belum selesai. Maksud isi-isinya belum selesai. Perjuangannya pun belum terbukti. Padahal Allah sudah menyampaikan dalam ayatnya hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, itu kan ada. Nggih. Jadi kalau kita rujuk kembali di ayat-ayat Al-Qur'an, kita ketemukan am hasibtum an tadkhulul jannata, surat Ali Imran nggih. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina ya'tikum mathalul ladziina khalau min qablikum. Ayat 142 suratnya surat Ali Imran. Nggih, Pak. Suratnya Nggih, pun. surat Ali Imran. Nggih. Maafkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Halo? Jangan kamu mengira. Apakah kalian mengira tahu-tahu masuk surga saja, boten? Ada perjuangan yang mengawali, menandai, mendahului, ya, sebelum nampak dan pantas dimasukkan ke dalam keridhaan Allah. Wes, ringkasnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ada di surat Al-Hujurat. Ini surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna ولنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله silakan Orang Pak. nggih, pedot-pedot nih, Pak. Orang-orang Boleh Arab diterjemahkan. Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk
Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika ada orang Badui menghadap Rasul, ya Rasulullah, kami beriman. Ya Rasulullah, kami beriman. Sekelompok orang Badui itu mengaku beriman. Tetapi Allah menginformasikan kepada Nabi, kepada Rasulullah, bahwa mereka hadir datang itu, mereka-mereka yang datang itu belum beriman. Mereka itu masih Islam. Wes, barangkali kita itu sama ya, bukan 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 mengelak kita. Dan ngapunten nggih, ngapunten. Ayat ini kan untuk orang Badui itu sejarahnya itu asbabun nuzulnya kan orang Badui. Mungkin saja kita ini Badui modern, ya, yang Buntut. masih Islam saja tapi belum beriman. Jadi masih casingnya saja diramut, gitu. Ya baju nih, gaya baju koko, kupluan ireng, ya sarungan, marune sing ibu-ibu ya jilbaban warna-warni ngono, wis bungkus awak, wis kelihatannya kelihatannya rada kayak badui ngono, modelane wis Islam ngono. Tapi apakah amanah? Apakah beriman? Nabi Allah menceritakan melalui Rasulullah dalam bentuk ayat ini untuk kita telaah. Wajak menuduh orang Badui. Tuduhlah diri sendiri bahwa kita ini barangkali ya rodok mirip kayak Badui ngono. Ya toh? Islam belum beriman. Kulam tu'minu, wahai Rasul, katakan kalian belum beriman. Walikin kulu aslamna. Tetapi katakanlah kami berserah diri, kami Muslim. Oke, kalau Muslim ada begini Bapak Ibu, ada begini. Benarkah engkau Muslim? Khasnya Muslim itu ini. Yang pertama salimul akidah, akidahnya bersih. Jadi khasnya orang Muslim itu yang benar-benar berserah diri ya, itu ada isinya. Softwarenya, dalemannya itu salimul akidah. Akidah ya api. Keyakinannya kuat. Loh dari mana? Ini kita dapatkan ya dari belajar. Dan mula-mula yang menonjol di segala sifat. Ini dulu yang harus ada. Panjenengan semangat ngaji itu ya karena ini. Panjenengan semangat bisa baca Quran itu dan lain sebagainya itu ya karena ini akidahnya bersih ini. Panjenengan kok perjuangan ini dan itu dan sebagainya untuk anak, untuk keluarga dan sebagainya ya karena ada motivasi dari salimul akidah ini. Kalau belum ada itu terus mengatakan diri Muslim lah itu yang akhirnya akidah itu pun juga sekedarnya ya terus tidak merujuk kepada kitab-kitab salafus saleh entah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, entah Al-Ibana ala Usulidiyana, entah Fathul Majid, entah apa paling dasar itu ya Al-Aqidah Al-Ibtidaiyah atau apa namanya itu Aqidah Al-Aqidatul Awam itu ya. Yang kedua Bapak Ibu, Sahihul Ibadah tentu saja sebagai apa ya namanya bukti bahwa kita itu salimul akidah itu sahihul ibadah. Ini gandeng Bapak Ibu, gandeng Muslim yang memencirikan kemuslimannya itu yang pertama tadi salimul akidah, yang kedua sahihul ibadah. Nah, sahihul ibadah, benarnya ibadah atau ibadah yang benar tentu juga harus dilatar belakangi dengan ilmu. Wes banyak sampai perbedaan ini itu dan lain sebagainya. Oke, enggak apa-apa perbedaan, ditelan saja. Telan saja terus pilih yang termasyhur, pilih yang banyak pengikutnya, pilih yang hadis dalilnya ayatnya itu jelas. Udah sahihul akidah.
Jadi tidak ada ngarang, nggak ada yang namanya ibadah itu, nggak ada ngarang. Ya, ketika sudah masalah furu'iyah yang berbeda-beda itu, dalam tidak apa-apa, perbedaan tidak apa-apa. Ya, sampai berbeda pandangan, bahkan model-model sholatnya ada yang begini, ada yang ini, itu dan sebagainya. Bahkan ada yang hadis sahih, hadis dhaif, hadis apa ini mutawatir, dan hasan dan sebagainya. Sudah pelajari semuanya. Lalu pilihlah yang terbaik. Pilih yang terbaik. Nah, kejar yang terbaik itu untuk menjadi amaliyah harian. Yang ketiga, Bapak Ibu, rahimakumullah, qadirun ala kasab. Sorry. Ahsanul khuluq. Yang ketiga, ahsanul khuluq. Akhlaknya baik. Lah itu ciri khas. Loh, wong Islam kok kalah karo Kristen, karo non Muslim, kafir akhlaknya. Wadah, orang kafir itu akhlaknya lebih ngelebi. Orang Islam itu wapi, sopan gitu. Kalah kita itu. Bahkan perkara sumbangan-sumbangan kampung-kampung gitu. Wah, wis nomor siji deh. Wis aku sing ngebosi kerja bakti. Aku ini kayak beli kan mendahului gitu. Jadi enggak, ini sama sekali enggak. Makanya ada yang enggak heran kalau kita itu begini. Negara kafir itu loh. Jenenge noto apa iki negara itu ya. Iku iso rapi gitu ya. Gak ono adek bel-bel ngono ten gak ono itu. Ayo panjenengan panjenengan pergi ke tempat orang-orang kafir, negeri kafir itu. Lah ngebel-ngebel itu udah gak pate usum. Nang kene iku bel iku bareng ya saut-sautan. Wah, saya memburi duel kabeh ya sabar po. Kan gak mencirikan gitu loh. Dan ketertiban dan lain sebagainya itu ya bilang ya apa ya Indonesia kalau panjenengan keliling-keliling gitu ya. Itu terus dalam hati itu ya apa ya kok iso Indonesia itu ya akeh wong sing Islam tapi ya sing dablek ya akeh banget ngono ya. Ya, orang-orang negeri-negeri yang notabene kafir mayoritasnya itu iso api, iso tertib, kayak ngerti ngono kayak sudah Islami kayak gitu. Walaupun kita tidak perlu silau dengan mereka, nggak perlu silau dengan mereka, maka tetap silaulah kepada ajaran Islam yang noto, bukan silau kepada makhluknya, tapi silau kepada pe, apa ini pembuat aturan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini penting. Yang keempat Bapak Ibu, qadirun alal kasab, mampu untuk berusaha maksimal kerja. Qadirun alal kasab, mampu berusaha, artinya kreatifnya muncul orang Islam itu. Kreatif, nggak diem tengok-tengok di warung kopi lebih lama daripada di masjid. Bekerja itu sekedarnya dan lain sebagainya itu tidak. Bekerja maksimal, tetapi hasil diserahkan Allah. Kenapa kok bekerja maksimal? Karena pekerjaan itu adalah mengumpulkan pahala. Ikhtiar. Bukan untuk mencari tambahan rezeki karena rezeki sudah tetap. Qadirun alal kasab yang berkita. Mutsaqaful fikr. Pola pikir yang intelek. Sakofah. Pikirannya cerdas. Pinter gitu. Jadi memiliki keunggulan dalam berpikir dan itu diajarkan oleh Allah. Dan kita punya pedomannya itu. Makanya di Quran itu ada afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak memikirkan? Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Afala tubsirun. Apa kamu tidak melihat? Afala yarawna. Apa kamu tidak mikir? Ya tidak merenungi. Afala yatadabbaruna. Apakah kamu tidak mentadaburi? Loh, tantangan itu sudah kita punya. Akan tetapi kita itu biasa-biasa saja. Wes, kalau kita bandingkan, siapakah yang mula-mula
mengurai-urai segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Orang cerdas, siapa Ibnu Sina, siapa Ibnu Rushd, siapa Al-Kindi, siapa Al-Farabi, siapa Al-Khwarizmi, dan seterusnya. Itu cerdas, intelek semua. Ya, algebra, yang aljabar itu, Masya Allah, banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang cerdas-cerdas pada masa itu. Kenapa? Karena dilatar belakangi oleh dorongan, keimanan, keislaman yang bersumber dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu isinya itu tidak ibadah mahdhah, tetapi tantangan kita untuk bisa menguasai dunia, mau dunia apa ini namanya, dunia ini maupun di dunia-dunia gaib, dunia-dunia nyata maupun dunia-dunia gaib. Kenapa kok dunia gaib? Lah akhirat, dunia gaib, akhirat sana. Jadi ada yang tak nampak, ada yang nampak. Nah, yang nampak ini kita diberi pedoman oleh Allah, diberi tuntunan oleh Allah agar kita ini mampu untuk mengaplikasikan pedoman itu dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu, qawiyul jism yang 6, fisik harus kuat. Kan ada ayat, ada hadisnya itu ya. Al mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Kuat ini dalam jisim, fisik, dan kuat dalam keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Kuat sekali. Konkret dia harus mencapainya. Dia harus mencapainya. Lalu yang berikutnya adalah mujahidu linafsihi. Berusaha sungguh-sungguh. Mujahidu linafsihi yang tadi disebut ayat 142 surat Al-Imran itu. Allah tidak. Jangan mengira engkau masuk surga sebelum Allah melihat. Siapa di antara kalian yang mujahadah fisabilillah, yang sungguh-sungguh untuk menempuhnya. Apakah kita punya ciri khas ini? Apakah kita santai-santai saja? Apakah kita fisiknya itu kuat apa lemah? Kalau fisik kuat itu dari motivasi yang kuat. Nah, kalau fisiknya lemah, inilah program orang-orang kafir untuk melemahkan Muslim. Ya, dilemahkan dalam ekonomi. Dilemahkan dalam ekonomi, akibatnya lemah dalam fisik. Lemah dalam fisik, akibatnya adalah bingung dalam bekerja. Nah, ketika sudah bingung dalam bekerja, tidak bisa mandiri, maka ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, maka digoyang sedikit saja sudah resah dan gelisah. Mestinya ada kemandirian. Mestinya itu dengan daya upaya, tidak menjadi apa ya namanya. Bahasa kita itu tergantung kepada satu pekerjaan yang bukan kreativitas kita sendiri. Allahu Akbar. Yang berikutnya yang ke-8, munazzahum fi syu'unihi. Ya. Munazzam fi syu'unihi. Teratur dalam semua urusan. Baik dalam segala urusan. Ya. Tertata rapi. Tidak sekedarnya. Tidak sekedarnya. Tertata dengan rapi. Karena itu penting semuanya bahwa kita ini membutuhkan keteraturan itu. Pemerintahan teratur, ke bawah juga teratur, sampai kepada rakyat yang paling bawah. Semua teratur dan kita adalah pendukung untuk menuju itu. Nah, umpamanya di dalam keluarga kita, apakah sudah teratur? Sudah saling tertata? Sudah bagus? Apakah itu sudah kita lakukan sebagai Muslim, sebagai tanggung jawab di hadapan Allah? Lalu yang ke-9, harithun ala waktihi. Waktunya efisien. Efisien menjaga waktu. Lah kita punya loh, dalilnya loh Pak.
Ibu, kita punya dalilnya loh. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, jadi efisien menjaga waktu. Harisun ala waktihi. Kita punya dalil itu, bahkan waktu itu di dalam Al-Quran beberapa kata disebut. Yang pertama disebut dengan kata wal asri. Yang kedua disebut dalam kata as-sa'ah, ya waktu. Ada lagi menyebutnya ad-dahr, ya waktu. Ad-dahr, as-sa'ah, wal asri. Semuanya punya peran sendiri-sendiri. Kalau ad-dahr itu waktu yang awal-awal. Al-asr, waktu yang akhir-akhir. Terus kata maghrib. Ad-dahr itu seluruh waktu. Mulai pagi, siang, sore, malam. Itu namanya ad-dahr. Dan semuanya kata itu dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mengganti sebuah terjemahan maksud itu waktu. Sehingga waktu awal itu adalah manajemen. Menyusun kerangka-kerangka. Lalu ketika sudah kerangka itu sudah jadi, ada kata an-nahar yang siang hari, sobah, masa, lail, dan lain sebagainya itu terus diprogram. Sampai berjumpa pada endingnya di asar. Untuk menata mulai pagi, siang, sore, malam itu semuanya Allah mengatakan kata ad-dahr. Dan itu menjadi nama sebuah surat, surat ad-dahr. Surat ad-dahr itu nama lainnya surat al-insan. Surat al-insan atau surat ad-dahr. Wal asri juga jadi nama surat. Saking pentingnya. Makanya Allah mengatakan itu wal asri demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Maksudnya apa? Karena rata-rata manusia itu membiarkan waktunya ditebas. Hilangnya waktu tidak ada manfaat dan guna. Apalagi kita yang usianya itu pendek-pendek gini Bapak Ibu. Pendek usia kita itu. Kalau benar-benar kita tidak konsentrasi memanfaatkan waktu untuk jangka panjang, nyesel. Ya, wis aku kerja, iki yo kapan aku mandeke terus ibadah, berada di apa ini? eh masjid, berapa di halaqah ilmu dan lain sebagainya, membuat program-program. Kapan aku gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu hilang dari kepinginan itu karena apa? Tak terkomunikasikan dengan lingkungan. Kalau panjenengan sudah berada menjadi anggota takmir masjid, panjenengan jangan nolak itu. Tidak tahu jadi pembina, tidak tahu jadi takmirnya, tidak tahu jadi maintenance pengawasan pembangunannya, pengawasan kebersihannya, jadi humasnya, panjenengan jangan tidak mau. Terus juga jangan sampai hanya label saja, maksimalkan di situ untuk benar-benar membangun sebuah amanah yang diberikan kepada kita oleh Allah, yaitu Baitullah, rumah Allah. Hadisnya kan jelas man bana masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah, kan itu hadisnya Sofi. Siapa yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, itu ada sendiri ayatnya. Memakmurkan, membangun ada sendiri hadisnya ayatnya. Jika mereka mau memakmurkan, membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga, kan gitu. Jadi satu masjid. Lalu masjidnya akeh. Kono ya kono ya kono. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu senang saja karena kita mendapatkan kesempatan dari Allah. Coba sih ini ditawari untuk ketakmiran atau ini ternyata dia melengos, ya, nggak mau di dalamnya, tapi ngeriwui. Untungnya gak ada senang kene wong sing ngeriwui. Alhamdulillah. Gua senang kono akeh Bapak Ibu, gini-gini sehingga saya itu sering jadi pemadam kebakaran. Ya, pemadam kebakaran itu geger-geger, Ustaz, tolong Ustaz, ini Ustaz, ini gini, gimana, wes. Loh, aku pemadam kebakaran. Iya Ustaz, gimana loh? Di waktu guru kebakaran aku gak di kongkon, gak di jalur. Lah saya waktu rame-rame ini terus, Ustaz jalur. Ya, gak mau terkeloneng akhirnya untuk menjadi penengah dan memberikan beberapa hal-hal penting
melepaskan diri dari ikatan-ikatan asobiah, ya, yang akhirnya kita plong hati, ayo bareng. Ini untuk kemaslahatan umat dan jangka panjangnya adalah surga. Makanya memang memang paling sulit itu menyatukan karena nggak mungkin umat itu bersatu sebagaimana doa Nabi yang tidak diterima itu. Yang tidak diterima itu, ya Allah, janganlah engkau biarkan umatku bercerai-berai. Lah itu nggak dijawab langsung oleh Allah. Iya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jika kamu kamu infakkan hartamu sak gunung umpamanya untuk menyatukan hati antara hati orang-orang yang beriman muslim itu nggak akan bisa. Gitu ya dibilang Allah, nggak akan bisa loh, angel. Untuk menyatukan tuh angel, Nabi gak iso ditahan oleh Allah. Karena itu Allah yang mengatakan, akulah yang bisa menyatukannya. Itu doa yang tidak diterima oleh doa Rasul yang tidak diterima oleh Allah dan sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Karena itu kalau ono gegeran-gegeran ngono iku jalur hati biasa ngono iku anggap aja tersenyum aja di hati. Oh, ini tak buktinya. Ngono ya. Oh, makanya ya ayat itu ono wong gegeran ini ki ya. Ono. Jadi nggak bisa bersatu itu ada. Allahu Akbar. Yang 10 nafi'un li ghairihi, berguna kepada orang lain, manfaat Bapak Ibu. Lah, kan hadisnya ada khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga tidak ada yang namanya membiarkan gitu. Wes aku bisa bantu apa sama orang lain, manfaat. Kalau tidak ada uang ya tenaga. Kalau tidak ada tenaga ya ide-ide, ya saran-saran. Boleh, semuanya dikerahkan. Aku kemarin itu betul aku. Kalau ada tiga-tiganya ya oke. Kalau ada tiga-tiganya ya itu punya aku. Ide, ya bahkan uang, semuanya. Harta kita semuanya untuk kemaslahatan umat atau untuk keumatan. Jadi tidak pura-pura enggak tahu, boten tidak pura-pura enggak tahu. Jadi nafi'un li ghairihi, berguna untuk orang lain, bermanfaat. Jadi orang itu datang, itu semua kelompok itu senang dengan kedatangannya itu. Senang, itu berarti orang manfaatnya. Kelompok itu seneng itu ya untuk pahala ya akeh. Wong iku sing teko iku mang. Lah ana sing wong teko iku Bapak Ibu datang itu, iki teko meneh aduh gitu kan ada gitu tuh. Iya, ada gitu itu. Jadi ketika yang bersangkutan datang gitu dikeseli sama kelompok itu. Aduh, ini datang mesti ngejak selfie tok gitu, selfie. Padahal itu ya kayak apa ya, selfie ya manfaatin. Malah kadang-kadang foto dewe. Lah foto dewe lo awake apa berubah ngono kok moto-moto dewe, awake ijen selfie nganan ngiri miring-miring. Lah kayak ini dirinya itu kayak ada perubahan gitu loh. Padahal ya awake dhewe moto-moto awake dhewe apa ya ngono iku ya. Wis pancene akhir zaman ya. Jadi sudah melihat-lihat dirinya sendiri. Ya sakjane sudah tak bener. Bener apa? Buktinya memang akhir zaman. Jadi sudah ada masanya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khasnya Muslim yang beriman. Saya tambah kata-kata beriman. Jadi khasnya Muslim yang beriman itu bagaimana? Tetap bahas Muslim, tapi yang benar-benar beriman. Tadi itu kan Muslim itu cirinya sakwambrek, tapi saya bisa menembusnya 10 poin. Lah ini khasnya gimana Muslim itu yang beriman? Ini ada tingkat berikutnya. Karena ada Muslim yang beriman yang ihsan gitu, naik lagi nanti. Jadi perjalanannya ini pembahasan itu tambah jauh Pak Qadar. Jadi ada bahasan Muslim, ada Muslim yang beriman, ada Muslim yang beriman yang ihsan. Tambah. Dan 3 ini nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Muslim, mukmin,
Muhsin itu nggak boleh hilang, nggak boleh. Dan itu satu perpaduan, satu ikatan yang tidak mungkin dipisah-pisah tiga-tiganya. Yang pertama, Bapak Ibu mampu menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Iya Ustadz, kalau diam itu dianggap gak usul, gak apa, teko meneng tok, gak melok-melok apa gitu Ustadz. Ndak apa-apa. Diam saja. Ya sing ini kalau sing ngomong ya ngomong. Tapi lek ana sing ngomong ya wis rungokne, wis ngene wis ana wakile, wis ana ketuae wis ya wis melok. Kalau ndak bisa bicara, kok bicara itu yang keluar itu nantinya itu kekerasan atau mangkel atau suara yang nggak menyenangkan, tahan dulu. Ada sih yang bisa menahan, ada pula yang tidak bisa menahan. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini khasnya orang Islam yang beriman. Mampu menjaga lisan. Bukankah ada kata-kata begini. Kenapa kok lisan itu disebut dulu? Walisanan wasyafatain. Wahadainahun najdahin. Jadi lisan disebut dulu, wasyafatain baru bibir. Karena lisan ini tanpa bibir itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya ulangi, kenapa lisan itu disebut lebih dahulu daripada bibir? Padahal bibir itu yang ada di luar itu disebut dulu baru lisan. Ternyata lisan ini perannya penting. Lek bibir tanpa lisan itu tidak fasih dalam membaca kalimat tauhid. Tapi lisan tanpa bibir itu tinggal menggerakkan kata la ilaha illallah itu kan hanya gerakan lidah. Bibir ya gak melok-melok. Mangap-mingkem gitu ya. Mengonutup, enggak. La ilaha illallah itu hanya gerakan lidah. Dan itu paling gampang untuk diucapkan. La ilaha illallah. Bibir kita diam. Hanya gerakan lidah saja. Dan lidah itu bisa menyatukan. Lidah bisa juga mencerai-beraikan. Makanya fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Karena fitnah itu menghabisi karakter. Sedangkan pembunuhan itu selesai. Dibunuh ya sudah selesai. Tetapi kalau lisan itu orang itu tidak hanya selesai dalam hal ruh nafas meninggal saja, tetapi selesai dalam karir itu karena fitnah. Selesai dalam strata masyarakat ya karena tidak diorangkan orang ya karena fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang kedua, ciri khas muslim yang mukmin itu mencintai saudaranya. Senang sama saudaranya. Kalau nggak adanya itu resah gelisah. Gak ditekoi itu, ya Allah, gak tekore emanire. Jadi panjenengan itu lah sesepuh ya, yangkung yangti ya. Adanya itu kan digandrungi oleh anak-anaknya, saudaranya yang adik-adiknya, terus apa putu-putu nih gini. Oh yang tiga teko wis gak rame, yang tiga rame. Misalnya yang ini kayak buduwi ngono. Wah pinter ngomong ding 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 kayak buduwi. Wes ricik pokoknya sembarangnya ricik. Yang ngendikane ya ricik, tenaga ya ricik, buyar wes. Saweneng putune teko. Lah nek gak teko iku lho. Dikangeni karena gandrungnya kepada anak, gandrungnya kepada cucu, kepada saudara itu tak disangsikan. Sewenang gitu. Membahagiakan kehadirannya ditunggu sekali. Kenapa? Karena biasa dia mencintai semuanya, sehingga semuanya mencintai dirinya. Tidak hadirnya, bahkan kalau umpamanya sudah ada kepulangan gitu ya, ke negeri akhirat gitu.
Diingat tidak hanya sekedar 1-2 hari, 3 seminggu, sebulan, setahun. Mesti iling yo, yang timun di yo, yang gak rame yo, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Perjuangannya itu tidak sekedar hanya lisan saja. Sak duit-duite, sak tenagoe, sembarang wis nyoh. Coba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai memperhatikan diri itu lupa karena benar-benar totalitas memperhatikan orang lain yang disayangi, yang dicintai. Allahu Akbar. Yang ketiga, Bapak Ibu, memuliakan tamu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hal ini penting sekali. Bukankah sudah ada penjelasan tamunya Nabi Ibrahim? Bukankah ada penjelasan tamunya Rasulullah? Bagaimana memperlakukan kita terhadap tamu? Monggo panjenengan sudah hafal betul bagaimana memuliakannya. Kalau ada tamu datang, minum apa? Teh, kopi, jus, ya. Itu langsung ditawarkan, tidak dibiarkan. Pertanyaannya kalau membiarkan, wes Islamnya di mana? Kemukminannya itu sekelas apa? Tak memperhatikan tamu. Loh, walaupun teman sendiri, walaupun tetangga sendiri, bukankah ada memuliakan tetangganya, iya toh? Duduk rapi, sesek tak cukup no ngombe sik. Walaupun sekedar air putih untuk menghilangkan dahaga, tapi itu sudah cukup untuk membuktikan diri kita itu gati sama tamu, gati sama tetangga, gati sama teman. Ya, jangan dibiarkan. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu berawal dari kemuliaan kita yang mampu kita aplikasikan di saudara kita, tetangga kita, teman kita. Dan tanpa pamrih. Gawa apa toh? Gak gawa apa-apa, gak penting. Tapi tamu tetaplah tamu. Ayo coba panjenengan ke Afghanistan. Bukankah panjenengan sudah banyak nge-share gitu ya? Atau di-share? Atau didapat di HP-nya masing-masing? Panjenengan sampai sekarang loh, Afgan itu kalau umpamanya datang ke sana, panjenengan kok naik mobil pribadi di sana umpamanya. Mobilnya tabrakan sama orang lokal. Kalau di Indonesia kan diajar wong luar negeri kok gaya namanya Indonesia kok gini-gini. Di Afghanistan boten. Marah orang-orang yang di sana di Afghanistan itu memintakan untuk tamunya itu permohonan maaf kepada orang yang ditubruk tadi kendaraannya. Maafkan ya ini dan sebagainya. Dan ngapunten dibebaskan dari kesalahan karena memuliakan tamu. Bahkan mobil yang ringsek itu diperbaiki, kendaraan yang ringsek diperbaiki oleh teman-temannya itu yang punya tamu, yang ketamuan itu. Untuk memperbaiki kendaraan orang lokal dan untuk memperbaiki kendaraan tamunya. Sampai segitu coba. Coba, meniku ono tanah Indonesia yang mayoritas muslim gini nih. Wah, tambah diajar. Siapa dan sebagainya. Ya Allah, nggak ada. Itu tingkat negara loh itu. Itu bukan lokal itu. Itu menyeluruh hampir di Afgan itu begitu modelannya. Apalagi persoalan makanan, gak oleh-oleh. Telung dino dijamu. Dan itu merupakan kebahagiaan. Sehari-hari ngapunten, sehari-hari ngapunten. Makannya biasa. Apakah mereka tidak punya? Punya, tapi biasa. Khusus kalau ada tamu, mereka akan makan istimewa. Jadi benar-benar menunggu tamu baru makanannya istimewa. Lah kita kan tidak biasa begitu. Lek tamu tetangga itu makanan sisa. Gak antara kayak nomor ya kan. Gitu kan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Sampai di mana yang namanya kemusliman, kemukminan yang kita miliki.
Coba sampai segitunya itu kita kuat apa enggak? Kuat apa enggak, Bu? Lalu lalu kalau kita itu membayangkan akhirat dan surga, iku level di sing modele kaya Afgan ngono, levelin di kaya awak dhewe ngono. Wah, iku agama to, atus. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, maafkan kami. Loh, kenapa kok orang Afgan di situ? Itulah Rasulullah memberikan contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Asal kalau ada tamu makan istimewa. Kalau nggak ada tamu makan biasa saja. Tidak sebaliknya, kalau nggak ada tamu makan istimewa, ada tamu biasa-biasa saja. Tidak, nggak kebalik. Saking kepinginnya nyelengi, nyimpan untuk barangkali ada tamu, terus langsung disuguhne dengan makanan istimewa. Loh, Ustaz lek ngono terus pula tamu ini toko terus. Nah, iku sing gare pikiran itu resah, gelisah dan gak ombo pikirannya, gak praktek-praktek gitu yang. Terus pokoknya aku tak bertamu ya, bertamu nang ngene budui, bertamu nang ngene. Separo kok belewet dus ro ada. Tak tamone ae Pak Harto, Pak. Aku bertamu ke rumah. Ya wes ngono. Sediani. Ya ada belewet dus. Ya, ya Allah, bagaimana kita itu bisa membuktikan diri. Padahal Rasulullah itu mencontohkan ya. Rasulullah itu mencontohkan kita semuanya agar kita ini bisa memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah bersifat jujur. Kejujuran kita tegakkan. Lah jujur ini ada pada ucapan, juga ada pada hati. Asli, luar dalam asli. Jadi tidak silih genje. Tahu ya silih genje itu apa ya Pak Samiti? Pak Samiti itu apa lah? Silih genje ini apa? Saya wong Jawa asli. Silih genje itu artinya kata-katanya A, hatinya B. Kan itu jenis silih genje. Gak cocok. Yaqulu nabi afwahihim malaysa fi qulubihim. Apa yang dikatakannya tidak cocok dengan apa yang ada hatinya. Sama dengan senyum tapi hatinya kecut kan gak oleh ngene. Asli senyuman itu pol. Ya, I love you full. I love you full. Asli. Tidak pura-pura tersenyum gitu, boten asli. Kalau tidak bisa tersenyum karena hatinya kecut, ya nggak usah tersenyum. Ya, karena itu mau kamuflase. Artinya apa? Plomkan hati untuk bisa tersenyum, karena tersenyum adalah sedekah. Yang berikutnya Bapak Ibu, tidak curang dan khianat. Man hammala alaina salah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang datang kepada kami dengan membawa senjata, maka dia tidak termasuk golongan kami. Dan barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia akan termasuk juga dia tidak termasuk golongan kami. HR Muslim. Yang keenam, Bapak Ibu, menghindari iri dan dengki. Ini sudah biasa diucapkan, biasa kita dengar, asatid kita semuanya, wala tahasadu, wala tajassasu dan seterusnya itu. Dan ini hadis yang lain, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri hati. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan menenangkan hati kita agar kita tidak melihat-lihat apa yang mereka punya atau dengki dengan apa yang mereka punya atau iri dari apa yang mereka punya, maka di mana level muslim dan keimanannya. Karena itu penting bagi kita semuanya untuk evaluasi diri. 7, tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini saya hafal betul dalam ini. Sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau ikut ngurusi orang lain yang tidak membutuhkan kita. Ya sudah, dilihat saja. Dilihat saja bagaimana pelaksanaan dilaksanakan dan kita cukup mempercayakan kepada orang lain itu sebagai
tugasnya. Jadi tidak mengintervensi tugas antar kita masing-masing. Dan yang berikutnya tidak mencela dan berkata keji. Wah, itu sudah hadis Al-Quran banyak. Ya, jadi berkata keji itu sebagaimana surat Al-Hujurat juga menyampaikan, mencela juga menyampaikan Allah di dalam Al-Quran, bahkan wanita dengan wanita, ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Masya Allah. Jadi kita punya lengkap tuntunan itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang kesembilan, merasa senang ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat jahat. Merasa senang berbuat baik dan bingung gitu ya, sedih kenapa kok tidak baik saya ini. Lah, merasa gitu itu berarti ada bintik-bintik keimanan yang kuat dan keislaman yang baik. Nah, mudah-mudahan dapat kita fahamkan. 10, tidak membuka rahasia orang lain. Satu kelompok tidak boleh orang diantaranya itu membongkar apa-apa yang itu menjadi aib kelompok itu. Kalau kita berteman pun juga demikian, tidak membongkar aib teman kita yang diceritakan atau yang kita ketahui. Maka sesungguhnya kita sudah paham siapa yang mampu menutup aib saudaranya Allah akan tutupkan. Itu kan sering kita mendengarkannya. Dan ayo kita buktikan bahwa kita bisa. Kita bisa. Iman, ihsan, dan lain sebagainya. Ini satu bangunan, ya. Ya, iman menjadi pondasi diri, Islam menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan itu menjadi penyempurnanya yaitu atap. Saya ulangi, iman menjadi pondasi, Islam menjadi tiang-tiangnya, dinding-dindingnya, tembok-temboknya, sedangkan ihsan sebagai atap. Maka utuhlah bangunan itu menjadi sebuah rumah hunian, menjadi keyakinan kita yang kokoh, yang kuat. Dan mudah-mudahan kita semuanya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, dialog sebentar. Hari lalu riset bersama Desti, tapi baru sempat diolah sekarang. Yang paling simpel aja, Oke. simpel goreng. Alhamdulillah, Saya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.